Halo saudara, selamat datang lagi di Sela. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau membawa Sela kami pada hari ini untuk Engkau menjamah, Engkau berbicara, Engkau menyatakan kuasa kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu yang memberikan waktu, meluangkan waktu pada saat ini untuk beribadah, menyembah, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hari ini kita akan belajar sebuah kisah pergumulan doa seorang ibu rumah tangga yang bernama Hana. Yang kita bisa membacanya dari kitab 1 Samuel pasal 1 dan pasal yang kedua. Hana adalah istri dari Elkana bin Yoraham, seorang Efraim, di mana Elkana ini memiliki 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dan yang menarik di sini, saudara, Alkitab mencatat 2 kali dikatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungan Hana. Hal pertama yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa dalam tujuan dan hikmatnya yang tidak terselami, Tuhan bisa menutup sesuatu di dalam kehidupan manusia. Di dalam perkara Hana, Tuhan menutup kandungannya. Di dalam kehidupan kita barangkali Allah menutup pintu, menutup kesempatan, atau mungkin bahkan menutup semua kemungkinan. Tapi barangkali ada di antara saudara yang bertanya, bukankah Tuhan menghendaki manusia untuk beranak cucu? Bukankah ini sepertinya bertentangan dengan kehendak Tuhan? Mengapa kandungan Hana harus ditutup? Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk bisa terjadi. Dan setiap rancangannya adalah baik adanya dan didasarkan kepada kehendak dan kasih-Nya. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita itu maha kasih, maha bijaksana, Dia maha kuasa, maka jika ada hal yang sepertinya kontradiktif di Alkitab, kemungkinannya adalah manusia kita yang penuh dengan keterbatasan ini yang tidak atau belum memahaminya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dengan jelas berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, haleluya. Dan saudaraku, rancangan Tuhan atas hidup kita itu adalah rancangan yang baik adanya. Karena tidak ada ketidakbaikan di dalam Tuhan. Jadi jika di dalam hidup ini kita diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak baik, percayalah saudara, pasti ada tujuan kebaikan di balik semuanya itu. Allah tidak pernah mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita menderita. Tetapi supaya melalui penderitaan itu ada kebaikan, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Mari kita lanjutkan kisah ini, saudara. Alkitab juga mencatat 2 kali di mana Penina ini yang sebenarnya adalah madu atau istri kedua menyakiti hati Hana. Penina merasa dia lebih baik dari Hana karena bisa memberikan anak kepada Elkana. Pada zaman itu tidak memiliki anak adalah sebuah aib dan sering dianggap sebagai kutuk dari dosa nenek moyangnya. Walaupun Elkana suaminya tetap mengasihi Hana, namun hal itu tidak cukup membantu penderitaannya karena lingkungan di mana dia berada, di mana Hana berada, sangat menekannya terus-menerus. Di satu sisi Tuhan telah menutup kandungannya, di sisi lain madunya terus-menerus menyakiti hatinya. Kisah ini berlanjut di mana Elkana dan keluarganya pergi ke Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Ini adalah hukum dan tradisi Israel di mana setiap tahun mereka harus melakukan hal tersebut. Dan rupanya momen pergi ke rumah Tuhan ini sering dipakai oleh Penina untuk menyakiti hati Hana. Alkitab mencatat bahwa setiap tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mari kita membaca apa yang dilakukan Hana di ayat ke-9 sampai 11 dari 1 Samuel pasal yang pertama. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan engkau mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Alih-alih balik menyerang atau menyakiti Penina, Hana memilih untuk mencurahkan kepedihan hatinya kepada Tuhan. Dia memilih untuk tidak menanggapi atau membalas orang yang telah menyakiti dia. Dia memilih untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan saudaraku, di sini Hana bukan hanya berdoa meminta Tuhan untuk memberikannya anak. Dia berdoa dan berjanji bahwa dia akan memberikan anak itu nantinya kepada Tuhan. Dia meminta sesuatu dan jika apa yang dia minta itu dikabulkan, dia akan mengembalikannya kepada Tuhan. Wow, ini bukan doa yang biasa. Atau bukan doa yang umumnya didoakan oleh orang-orang percaya. Yang sering didoakan oleh orang percaya, termasuk saya sering, adalah saya meminta sesuatu dan ya berhenti di sana, meminta sesuatu. Yang sering didoakan orang percaya, contohnya, ini contoh saudara ya, seperti ini, Tuhan saya minta kendaraan baru. Dan kalaupun ada tambahannya, misalnya dikatakan supaya Tuhan saya bisa pakai kendaraan itu untuk pelayanan. Tapi doanya kan bukan seperti ini, Tuhan saya minta kendaraan baru. Dan nanti kalau Tuhan memberikannya, maka saya langsung akan berikan kendaraan itu kepada gereja. Tidak seperti itu biasanya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, meminta kepada Tuhan tentulah hal yang alkitabiah. Bahkan itu adalah perintah dari Tuhan untuk kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, Bapa kita yang di surga, saya percaya suka, dia disenangkan saat kita datang, kita meminta sesuatu kepada dia. Namun permasalahannya di sini dalam konteks pembicaraan kita hari ini adalah, bersediakah saudara untuk memiliki sikap seperti Hana yang mau mempersembahkan kepada Tuhan apa yang telah ia doakan? Roma pasal yang ke-11 ayat 36 berkata bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Hal ini berarti seluruh hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki, termasuk di dalamnya keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain adalah milik Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Kebenaran inilah yang dipahami oleh Hana, yang membuat dia berani memberikan kembali kepada Tuhan apa yang dia minta daripadanya. Saudara, kisah ini berlanjut dengan munculnya Imam Eli sebagai kepala rumah Allah di Silo yang menyangka Hana sedang mabuk karena mulutnya komat kamit tanpa mengeluarkan suara. Namun setelah Hana menjelaskan bahwa dia sedang berdoa, Eli pun berkata bahwa Allah Israel akan memberikan kepada Hana apa yang diminta daripadanya. Dan Alkitab setelah itu saudara mencatat bahwa muka Hana ini tidak muram lagi. Dan bahkan setelah itu dia mau makan. Tadinya dia sedih, menangis dan tidak mau makan. Jadi setelah selesai berdoa, Hana ini sungguh-sungguh percaya bahwa saat dia meminta kepada Tuhan, maka ia telah menerimanya. Dia memang belum mendapatkan anak yang dimintanya, tapi hatinya sudah percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan doanya. Hana ini luar biasa saudara. Walaupun Tuhan sendiri telah menutup kandungannya sehingga dia gak bisa hamil, dia tetap percaya. Dia tetap meminta. Hana berani berdoa dan berani percaya karena ada janji Tuhan untuk setiap manusia dipanggil untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semata-mata kehendak kita. Doa yang benar adalah doa yang mempercayai cara dan waktu Tuhan dan tidak memaksakan Tuhan dengan cara dan waktunya kita.
Selanjutnya Alkitab mencatat bahwa saat Elkana berhubungan dengan Hana, Tuhan mengingat Hana. Kata mengingat di sini bukan berarti sebelumnya Tuhan tidak ingat, bukan. Tetapi pada momen itulah Tuhan meresponi, Tuhan menjawab doa Hana. Pada momen itulah Tuhan mulai menyatakan rancangannya di dalam kehidupan Hana. Pada momen itu Allah membuka kembali kandungannya. Dan singkat cerita, lahirlah Samuel yang berarti Allah mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap dan beriman akan hal-hal yang dari Tuhan. Karena kebenarannya adalah Allah mendengar. Tuhan bukan manusia yang bisa lupa atau mengabaikan saudara. Doa-doa tersembunyi yang saudara nyatakan kepada Tuhan dalam bisikan saudara yang tidak ada orang lain tahu dan dengar. Kebenarannya Allah tahu dan Dia mendengar. Dan dari kisah ini kita tahu bahwa Allah bukan hanya mendengar Hana. Allah mengingat dan kemudian Allah menjawab doa Hana. Saudara, setelah Samuel kemudian disapih dan bisa berpisah dengan ibunya, Hana pun membawa anak itu kepada Imam Eli untuk diserahkan seluruh hidup dan masa depannya kepada Tuhan untuk melayani dia. Dan ini yang dikatakan Hana yang tercatat di 1 Samuel 1 ayat ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Kita baca selanjutnya ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka, Hana dan Eli, di hadapan Tuhan menyembah kepada Tuhan. Dan setelah itu di pasal yang kedua, sepanjang 10 ayat saudara, dituliskan tentang doa dan puji-pujian Hana. Di waktu dia harus berpisah dengan anaknya, dengan buah hatinya, di usianya masih kecil, Hana tidak bersedih. Dia justru bersukacita karena Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan bukan melekat kepada jawaban doanya. Saudara, saya akan menutup dengan membacakan bagaimana akhir kisah Hana yang dicatat di 1 Samuel 2 ayat 19 sampai 21. Setiap tahun ibunya, yaitu Hana, membuatkan Samuel jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya dan Hana, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Wow, Tuhan itu saudara ternyata memiliki rencana indah dalam kehidupan Hana. Tuhan tidak memiliki rencana bagi Hana untuk mandul seumur hidupnya. Setelah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, Tuhan memberkati Hana dengan tambahan 5 anak. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi saudara, total anaknya Hana ini adalah 6 saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun penderitaan dan permasalahan yang saudara sedang hadapi di hari-hari ini, jangan menyerah. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Maka kita bisa yakin bahwa Dia pasti akan memelihara, Dia pasti akan merawat dan menjaga kepunyaannya. Saat ini mungkin kita belum melihat ada hal baik yang sedang terjadi. Justru banyak hal yang tidak baik dan kurang menyenangkan yang kita sedang alami. Namun percayalah, Dia adalah Allah, Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik yang mengizinkan segala sesuatu untuk terjadi dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk apa yang tertulis
dalam kebenaran firman-Mu tentang kisah kehidupan Hana, Tuhan. Kami bersyukur Engkau lah Allah yang merancangkan segala sesuatu. Kami tidak tahu, kami terbatas dengan masa kini dan masa lalu yang kami telah lewati, tapi Kau tahu masa depan. Dan kami bersyukur masa depan kami di dalam Engkau adalah masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang sungguh-sungguh cerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar kami terus mempercayai Engkau apapun kondisi, keadaan yang sedang kami alami di hari-hari ini. Untuk kami terus berdoa, terus beriman dan tidak menyerah dengan keadaan kami. Dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Allah yang baik. Yang rancangan-Mu lah rancangan damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan dan hari depan yang penuh pengharapan. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.